audiens, selamat datang di acara debat kami. Saya Alfiani Gracia sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, para pembicara kami akan berdebat dengan tema budaya dengan mosi pengaruh budaya asing menggerus budaya lokal. Ada 5 pembicara kami yang hadir pada kali ini, yaitu Giriza Victoria dan Delian Nurusifa sebagai tim afirmasi, dan Zaki Naufar Ramadan, Zalwa Mawar Siti Hajar, dan Azri Safa Abian sebagai tim oposisi. Tim afirmasi, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya selama 3 menit dari sekarang. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Delian Nurshifa, pembicara pertama. Saya akan menyampaikan argumentasi dari tim afirmasi. Kami setuju dengan mosi budaya asing menggerus budaya nasional Indonesia. Seperti yang kita tahu, budaya asing merupakan budaya dari luar negeri yang memiliki nilai-nilai moral serta nilai kebudayaan yang berbeda, sehingga cenderung bertolak belakang dengan kebudayaan lokal Indonesia yang cenderung ke budaya timur. Budaya asing yang masuk membawa dampak negatif seperti pergeseran moral, gaya hidup, kebiasaan, maupun berkurangnya rasa nasionalisme dan cita budaya asli Indonesia. Contohnya adalah masuknya budaya Barat dan budaya Korea yang dominan, membawa pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang Indonesia, khususnya kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja zaman sekarang lebih menyukai lagu-lagu Barat ataupun lagu K-pop. Selain itu, gaya berpakaiannya pun menjadi lebih terbuka dan kurang sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia, serta timbul sikap individualistis dan konsumtif di kalangan remaja. Sekian. Masih ada 1 menit lagi, apa yang ingin ditambahkan? Jika cukup, tim oposisi bisa melanjutkan, menyampaikan argumentasi. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Zalwa Mawar Siti Hajar dari pihak oposisi sebagai pembicara pertama. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena seperti yang kita ketahui, dari dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, bukan hanya bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Tentu banyak sekali budaya-budaya asing yang mempengaruhi budaya-budaya Indonesia di zaman itu dan menghasilkan banyak sekali dampak positif dan perkembangan kepada budaya Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia sendiri yang merupakan akulturasi antara beberapa bahasa asing seperti bahasa Melayu, bahasa Portugis, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Lalu banyak juga kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang bercampur dengan kebudayaan asing menghasilkan suatu kebudayaan baru seperti tidak baru, maksudnya unsur-unsurnya banyak yang baru seperti Candi Borobudur yang mana ada salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur ini adalah percampuran dari agama Hindu dengan budaya-budaya dari agama Hindu yang dibawa dari India dengan budaya-budaya nenek moyang atau kepercayaan nenek moyang dari Indonesia. Lalu di era globalisasi ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Arus informasi yang lebih cepat memudahkan banyak budaya Indonesia yang dapat keluar dan budaya asing yang dapat masuk sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut menjadi ajang pertukaran budaya. Ajang pertukaran budaya ini dapat memajukan banyak sekali budaya-budaya Indonesia. Salah satunya pakaian batik. Pakaian batik dianggap kuno oleh masyarakat Indonesia di zaman sekarang. Namun karena adanya ajang pertukaran budaya dari luar, banyak sekali model-model pakaian dari luar yang digabungkan dengan kain batik sehingga kain batik menjadi kain yang lebih trendy dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya di dalam hal musik ada banyak sekali musik-musik luar negeri, salah satunya musik EDM masuk ke Indonesia yang digabungkan dengan lagu-lagu tradisional Indonesia sehingga banyak masyarakat yang masih mendengarkan lagu tradisional Indonesia yang dikemas dengan pembawaan yang lebih modern. Selain itu, banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, kita jadi bisa mempelajari pola pikir dan perilaku bangsa-bangsa maju sehingga dapat mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Sekian. Masih ada 30 detik lagi, apa yang ingin dilanjutkan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, dari tim afirmasi bisa menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih moderator. Saya Geriza dari tim afirmasi akan menyanggah statement yang telah diberikan dari tim oposisi. Saya sendiri tidak setuju bahwa
banyak hal-hal positif yang masuk karena budaya asing yang masuk ke Indonesia. Saya malah berpikir bahwa dengan adanya budaya asing yang terus-menerus masuk ke Indonesia, akhirnya orang Indonesia atau warga Indonesia sendiri melupakan budaya aslinya. Dan karena warga Indonesia yang melupakan budaya aslinya, akhirnya negara lain dapat mengklaim negara asli yang ada di Indonesia. Seperti contoh konkretnya, pada tahun 2007, di bulan November, negara Malaysia mengklaim bahwa Reok Ponorogo merupakan budaya asli dari Malaysia. Padahal hal itu tersebut merupakan hal-hal yang salah, karena Reok Ponorogo merupakan budaya asli yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya Reok Ponorogo, ternyata ada 7 budaya lainnya, 7 budaya Indonesia lainnya yang yang diklaim oleh negara Malaysia. Selanjutnya, juga ada tergerusnya budaya Indonesia, mulai dari etika berpakaian, bertutur kata, moralitas yang menurun, dan hal tersebut dikarenakan budaya asing yang terus-menerus masuk ke Indonesia, sehingga warga Indonesia sendiri kesulitan untuk mensortir mana yang baik dan mana yang buruk. Dan akhirnya hal tersebut berpengaruh sangat buruk, apalagi untuk remaja yang sampai sekarang juga masih kesulitan untuk memilah mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Dan akhirnya moralitas atau sopan santun yang telah diajarkan dari dulu akhirnya dihilangkan, dan mereka malah mengikuti budaya-budaya yang sangat bertolak belakang dari budaya Indonesia, yaitu budaya-budaya yang ada di budaya asing. Selanjutnya, adanya menurunnya minat akan musik dan tarian Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 28.000 penggemar suatu boyband Korea, yang dimana 28.000 itu sangat bertolak belakang dengan peminat akan budaya asli Indonesia. Maksudnya di sini adalah budaya benar-benar asli dari Indonesia. Dan itu seperti contohnya, di lingkungan saya sendiri sudah tidak terdapat wadah untuk mengembangkan bakat dan minat akan budaya Indonesia sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa di sini sangat bertolak belakang dengan adanya peminat yang sangat banyak akan boyband Korea atau musik-musik luar negeri. Dan semua ini dapat menghilangkan identitas bangsa Indonesia sendiri, dan bahkan budaya Indonesia akan menghilang karena warganya sendiri sudah melupakan budaya yang ada dan malah mengembangkan budaya dari budaya asing. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tim oposisi bisa menyampaikan argumennya. Terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan. Saya akan menyanggah apa yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi. Yang pertama, pengklaiman oleh negara Malaysia. Bukan berarti kita tidak memakai batik, bukan berarti kita tidak bangga atas Reok Ponorogo, bukan karena kita tidak memainkan alat musik angklung. Budaya-budaya tersebut bisa diklaim semena-mena oleh negara Malaysia. Tentu tidak seperti itu, dan UNESCO sendiri sudah menetapkan bahwa budaya-budaya tersebut merupakan entitas budaya lokal milik Indonesia. Jadi bisa dibawa ke ranah hukum atas pengklaiman tersebut. Lalu kemudian ada etika dan moralitas seperti yang tadi telah dijelaskan. Sebenarnya etika dan moralitas itu kembali kepada individu masing-masing. Bagaimana cara kita memfilter, bagaimana cara kita menyaring. Jika kita bisa memanfaatkan budaya yang masuk, teknologi yang masuk, arus informasi yang masuk, kita bisa menjadi lebih melek akan dunia global yang sekarang persaingannya begitu ketat gitu. Jika kita tidak mengetahui pola pikir bangsa-bangsa maju, jika kita tidak mengetahui budaya-budaya mereka, maka kita tidak akan bisa bersaing melawan mereka. Tentu saja kita akan menjadi negara yang tertinggal. Mungkin untuk urusan etika dan moralitas, agar kita tetap bisa teguh pada pendirian kita yaitu Pancasila, pemerintah bisa membuat kebijakan tentang bagaimana untuk memfilter, untuk menyaring, untuk mensortir budaya yang masuk agar tetap sesuai Pancasila dan tidak semena-mena oleh masyarakat Indonesia, dicomot langsung, diambil langsung, dipraktekkan langsung, begitu. Yang ketiga ada boyband Korea. Untuk boyband Korea, kita sendiri telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan. Terakhir ada berita bahwa Ma'ruf Amin bertemu dengan Perdana Menteri atau Presiden, pokoknya pejabat gitu. Mereka bertemu dan
saling bertukar aspirasi. Lalu muncul kata-kata dari mulut wakil presiden kita yaitu Kak Maruf Amin. Semoga dengan adanya kerjasama ini bisa membawa generasi-generasi muda Indonesia bersaing di kancah internasional seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. Tentu ini merupakan dampak yang positif karena Korea Selatan bisa membawa kita atau kita bisa meniru apa yang baik, 10 apa detik yang bisa lagi. ikut disaingkan dari Indonesia untuk kancah internasional dan bisa menaikkan Baik, pendapatan waktu dari sudah Indonesia. habis. Terima kasih. Baik, dari tim afirmasi bisa memberikan pendapat atau kesimpulan? Ya, saya dari tim afirmasi akan menyampaikan kesimpulan dari kami bahwa kami masih setuju bahwa budaya asing dapat menggerus budaya asli Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dari awal saja kita sudah bisa melihat bahwa nilai moral yang ada di Indonesia sangat berbeda dan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di luar negeri atau nilai-nilai yang ada di budaya luar. Hal tersebut dapat menggerus adanya etika, moralitas yang ada di Indonesia karena budaya-budayanya saja sudah sangat berbeda. Dari cara bertutur kata, dari cara berpakaian saja itu sudah sangat berbeda. Sehingga kami dapat melihat bahwa dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia akan menggerus moralitas dan etika asli bangsa Indonesia. Selanjutnya juga kita dapat melihat bahwa dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia, akhirnya budaya-budaya asing Indonesia seperti alat musik tari-tarian itu sudah tidak diminati lagi oleh bangsa Indonesia. Maksudnya minat dari bangsa Indonesia sendiri sudah mengurang. Dan akhirnya bangsa Indonesia sendiri akhirnya lebih berminat dengan budaya-budaya asing, musik-musik yang dari budaya asing seperti itu. Sekian dari saya. Apakah rekan saya mau menyampaikan tambahan? Saya ingin menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan. Budaya asing lebih banyak memberikan dampak negatif bagi budaya di Indonesia. Karena walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya Indonesia, budaya asing masih saja dominan dan berpengaruh buruk untuk kehidupan berbudaya masyarakat di Indonesia. Walaupun sudah dilakukan upaya seperti sosialisasi atau pelajaran tentang budaya di sekolah, anak-anak masih cenderung menyukai dan mengikuti lagu-lagu, tarian, produk, serta gaya hidup dari budaya asing. Kebiasaan dan gaya hidup budaya asing ini yang sudah tertanam pada diri orang-orang Indonesia akan sulit untuk diubah sehingga dapat menyebabkan hilangnya nilai moral serta kebudayaan lokal Indonesia. Sekian, terima kasih. Masih ada 40 detik lagi, apa yang ingin ditambahkan lagi? Jika sudah cukup, ya baik. Jika itu sudah cukup dari tim oposisi bisa menyampaikan pendapat. Terima kasih untuk moderator. Kami di tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada malam ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus ikut maju mengikuti perkembangan dunia, perkembangan global yang lahirnya dari budaya asing. Kita tahu bahwa kita tidak mendominasi budaya yang ditonjolkan untuk di masyarakat global. Nah, dari situ juga seperti yang tadi Mbak Zalwa udah bilang, dari masa penjajahan pun kita sudah mengimplementasikan budaya-budaya asing dan dampaknya positif bagi kita. Muncullah bahasa Indonesia yang kita pakai sampai sekarang untuk perdebatan ini juga. Terus infrastruktur yang ada di kita di Indonesia ini yang kita pakai. Terus ada pertukaran budaya yang jelas-jelas itu adalah suatu hal yang positif. Dan dari budaya asing yang masuk itu kita menjadi terbuka pemikiran kita untuk menyaingi orang-orang yang ada di luar dari Indonesia gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Apa ada yang mau ditambahkan, Zaki atau Jawa? Cukup. Saya ingin menambahkan sedikit lagi, mohon maaf. Ini kalau tadi dari afirmasi ngomong bahwa
ini masalah kesadaran masing-masing. Nah, ini saya balikin lagi untuk ke pemerintah sebenarnya untuk memberi pengarahan, karena ini adalah masalah yang cukup serius. Walaupun mau gimana pun juga kita harus ikut berkembang dengan budaya asing yang ada, dan kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan di dunia global. Cukup sekian, terima kasih. Baik, jika sudah cukup, akan saya tutup. Demikian debat budaya kami pada kali ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik atau didapat adalah ada dampak positif dan negatif dari masuknya budaya asing ke Indonesia. Itu semua tergantung kita sendiri bagaimana cara menghadapi dan memfilter budaya-budaya tersebut. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.